Oke, kita akan membahas mengenai persamaan gerak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Iskandar Syah. Dalam pertemuan kali ini, saya berencana untuk membahas mengenai gerak untuk pelajaran SMA dalam persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Kita sedikit mulai mengenai persamaan gerak. Oke. Gerak. Gerak ya. Jadi pada dasarnya gerak itu dipandang dari dua sisi, yaitu kinematika gerak dan dinamika gerak. Yang membedakan dari kedua ini adalah pada kinematika gerak kita tidak memandang penyebab benda bergerak. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah mengenai geraknya sendiri. Tapi dalam dinamika gerak kita memandang penyebab benda bergerak. Dalam hal ini yang kita pandang adalah mengenai gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi nanti di dinamika gerak kita akan bicarakan mengenai gaya, terus momentum, dan lain-lain. Tapi kalau di kinematika gerak kita hanya memandang mengenai kecepatan, perpindahan, percepatan, dan lain-lain. Nah, agar tidak terlalu meluas materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, kita akan fokuskan pembahasan mengenai kinematika gerak. Jadi fokus kita dalam pembahasan kali ini adalah mengenai kinematika gerak. Nah, kinematika gerak sendiri sebenarnya masih banyak ya. Kinematika gerak. Kinematika gerak sendiri terbagi dua, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus sendiri juga terbagi beberapa menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Coba kita sedikit bahas mengenai gerak lurus beraturan. Apa yang disebut dengan gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah kondisi di mana suatu sistem atau suatu benda tidak mengalami percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap waktunya. Jadi A untuk perubahan kecepatan setiap waktunya itu sama dengan 0. Jika tidak ada perubahan kecepatan setiap waktunya, makanya dikatakan untuk GLB, kecepatan benda atau kecepatan sistem dinyatakan konstan. Atau bisa dikatakan tidak berubah. Nah, konstan dalam artian di sini adalah benda jika dalam kondisi diam dia akan terus diam, dan jika dalam kondisi bergerak dia akan terus bergerak. Jadi GLB ini berlaku untuk dua kondisi. Yang pertama adalah untuk benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kecepatan sendiri nanti kalau mau kita uraikan sedikit, kecepatan itu adalah
perpindahan posisi. Biasanya kalau kita gambarkan vektor dengan tanda seperti ini ya. Kecepatan adalah perpindahan posisi terhadap waktu. Nah, kadang di buku-buku dituliskan juga hanya S per T. Sebenarnya penandaan delta ini menyatakan adanya perubahan posisi. S di sini yang kita maksudkan adalah posisi. Jadi S atau delta S akan sama dengan kecepatan dikalikan dengan delta T. Itu yang sering kita kenal dengan S sama dengan V kali T gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengenai apa itu dengan GLBB. Tapi sebelum lanjut mengenai oke, sekarang lanjut aja ya. Nanti sebenarnya kita akan bahas juga mengenai grafik-grafiknya. Oke, bagaimana dengan GLBB? Jadi gerak, coba saya hapus dulu. Nah, sekarang gerak lurus berubah beraturan. Dari dalam kondisi ini kita bicarakan mengenai gerak yang nilainya selalu berubah beraturan setiap waktunya. Berubahnya kenapa? Karena adanya percepatan. Jadi dalam kasus ini GLBB percepatannya tidak sama dengan 0 ya. Tapi dia punya nilai percepatan. Nah, karena dia berubah secara beraturan, percepatan itu nilainya konstan. Jadi sebenarnya nanti juga ada gerak lurus berubah tidak beraturan ketika A-nya tidak lagi konstan, A-nya berubah terhadap waktu. Nah, A-nya di sini konstan. Nanti juga akan kalian bahas mengenai percepatan itu dikatakan percepatan jika dia menambah kecepatan setiap waktunya. Jadi A dikatakan percepatan jika menambah nilai kecepatan setiap waktunya. Dan dikatakan sebagai perlambatan Nah, jadi tidak semata-mata untuk A positif itu disebut sebagai percepatan, A negatif itu disebut sebagai perlambatan. Nah, di sini saya kasih contoh. Jadi kalau diingat lagi, mungkin dulu pernah tahu juga mengenai persamaan kecepatan untuk GLBB ya. Jadi saya kasih garis di sini. Ini saya ngomongin persamaan GLBB. Nah, persamaan GLBB itu ada 3 yang kalian pelajari waktu SMA, yaitu persamaan kecepatan itu selalu berubah terhadap waktu dengan persamaan seperti ini. V sama dengan V0 plus minus AT. Atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah atau dikurang percepatan dikali waktu. Kalau dalam simbol vektor dituliskan seperti ini. Nah, kalau kecepatan awalnya di sini sudah bernilai positif dari awal, artinya dia bergerak menuju sumbu X positif atau sumbu Y positif. Maaf ya. Sumbu X positif atau sumbu Y positif. Nah, ketika A-nya ini positif, maka dia disebut sebagai percepatan. Tapi bisa saja ketika V0-nya ini negatif awalnya, atau dia bergerak ke sumbu X negatif atau Y negatif, dan A-nya ini bernilai negatif juga, yang artinya dia akan menambah kenegatifan dari kecepatan,
maka itu juga disebut sebagai percepatan. Lain halnya, kalau misalkan V0-nya itu bernilai positif atau kecepatan awalnya bernilai positif, A-nya bernilai negatif. Nah, itu di sana berlawanan arah. Dia mengurangi nilai kecepatan setiap waktunya, itu disebut sebagai perlambatan. Begitu juga ketika V0-nya awalnya bernilai negatif, terus A-nya bernilai positif, itu juga disebut sebagai perlambatan. Oke, jadi saya contohin ya. Contoh, V sama dengan kita anggap V0-nya itu 30, positif 30. A-nya kita anggap positif 2 dalam waktu 2 detik. Di sini kita akan dapat 34. Artinya, ini yang sebagai kecepatan awal bertambah setiap waktunya menjadi 34 dalam 2 detik. Nah, bagaimana kalau V0-nya saya tandai negatif awalnya nih? Percepatannya tetap sama. Sekarang dia menjadi 26. Sekarang kecepatan akhirnya jadi berkurang. Yang tadi awalnya adalah 30, sekarang jadi 26. Yang artinya sekarang ini adalah proses perlambatan. Ini adalah proses percepatan. Nah, begitu. Oke, karena tanggung di ruas kiri saya sudah tuliskan persamaan GLBB. Jadi kalau saya tuliskan lengkap, jadi persamaan yang pertama tadi seperti ini. Persamaan yang kedua berangkat dari hukum kekekalan energi. Kecepatan akhir kuadrat itu sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2AS atau 2 dikali percepatan dikalikan posisi. Terus persamaan yang didapatkan dari integral kecepatan terhadap waktu, integral dari persamaan yang paling atas, itu didapatkan kalau S nanti adalah setengah S0 ditambah setengah AT kuadrat. Nah, itu sedikit banyaknya mengenai persamaan gerak lurus. Nah, ini persamaan ini berlaku untuk berlaku untuk berbagai macam jenis gerak berikutnya. Jadi nanti kalau kalian bahas mengenai gerak vertikal ini aplikasi dari rumus ini juga ya, ataupun gerak parabola juga ini aplikasi dari rumus ini. Sedikit kita bahas mengenai grafiknya. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai gerak vertikal dan gerak parabola. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai grafik. Nah, grafik gerak. Nah, banyak yang salah persepsi mengenai grafik gerak ini karena ketika kita membaca grafik itu yang jarang difokuskan adalah mengenai sumbu dari grafik. Jadi pertama di sini untuk GLB, grafik gerak lurus beraturan, grafik yang muncul biasanya adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu atau posisi dengan waktu. Oke. Jadi di sini kalau saya bicarakan yang pertama adalah posisi terhadap waktu. Posisi terhadap waktu ya. Nah, kalau saya gambarkan grafiknya itu lurus seperti ini, itu menandakan kalau benda itu dalam kondisi di posisi yang sama dalam waktu yang berbeda.
di posisi yang sama dalam waktu yang berbeda atau waktu yang terus berjalan, itu disebut sebagai kondisi yang diam. Nah, ini yang sering salah persepsi. Oh, kalau grafik lurus dia bergerak dengan kecepatan konstan. Harus dilihat dulu nih sekarang grafiknya apa terhadap apa. Begitu juga kalau kita membicarakan mengenai grafik kecepatan terhadap masih grafik posisi terhadap waktu ya. Jadi gimana kalau kita bicarakan, kelamaan sih kalau pakai garis. Posisi terhadap waktu, saya tidak perlu tuliskan lagi di definisinya. Sekarang grafiknya naik seperti ini. Nah, artinya apa nih? Artinya posisinya terus bertambah, bernilai positif setiap waktunya. Artinya benda bergerak ke arah sumbu positif dari perpindahan setiap waktunya. Nah, di sini disebut sebagai bergerak maju. Dengan kecepatan konstan. Nah, berarti nanti kalau kita bicarakan mengenai benda yang bergerak mundur, kalau bergerak mundur berarti S-nya atau perpindahannya menuju ke sumbu X, ke sumbu S negatif. Saya tidak bicarakan X atau Y ya. Jadi contohnya dia dimulai dari sumbu S positif, dia menuju S negatif. Waktu terus bertambah ya, makanya panahnya saya gambarkan seperti ini. Nah, dalam kondisi ini dia bergerak mundur dengan kecepatan konstan. Nah, berarti grafik yang dibentuk dari persamaan GLB terhadap kecepatan dan waktu bagaimana? Ya, pastinya tadi kalau grafik yang dibentuk terhadap kecepatan dan waktu, nah, di sini nilai 0 ya. Nah, grafik yang dibentuk seperti ini. Ketika dia bergerak maju dengan kecepatan konstan, berarti V-nya itu bernilai positif. Nih, bergerak maju. Nah, kalau dia bergerak mundur dengan kecepatan konstan, nah, di sini nih. Nah, untuk mendapatkan nilai ini bagaimana? Nah, sebenarnya kalian bisa lihat dari hubungan grafik yang di sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat grafik sebelumnya, tadi persamaan matematisnya sudah dituliskan juga ya. Kalau V itu adalah perpindahan posisi terhadap waktu. Jadi sebenarnya kalau kalian ambil salah satu nilai di sini, misalkan kita ngomongin kecepatan bergerak maju. Di sini kalian cari nih berapa perpindahan posisinya terhadap perubahan waktunya nih. Nah, di sini kan kalau delta S-nya itu akhir kurang awal ya. Anggaplah di sini bernilai 2 misalkan, di sini bernilai 0. Nah, delta S berarti 2 dikurangi 0. Contoh di sini, contoh biar nggak bingung. Contoh tadi kalau delta S itu akhir kurang awal ya, akhirnya adalah di 2, awalnya adalah 0. Anggaplah delta T-nya itu dari 0 sampai 2 juga. 2 kurangi 0. 1 meter per second. Di sini nilainya positif. Nah, disinilah tadi 1 meter per second jika menggunakan contoh yang sama.
Terus Kak, kalau yang bertanda negatif bagaimana? Kalau bertanda negatif juga sama. Deltanya bagaimana? Kalau di sini kita lihat deltanya untuk yang di sini kasusnya. Ini awal, ini akhirnya. Deltanya sekarang negatif. Contoh, misalkan di sini 5, di sini 4. Kalau akhir kurang awal berarti 4 kurang 5 ya. V yang ini tadi yang biru ya. Tandain biru. Nah, sekarang ini V untuk yang merah. Nah, delta S per delta T itu sama dengan 4 dikurangi 5 per, anggaplah waktunya sama ya, kita pakai di sini. 2 dikurangi 0. Jadi di sini min 1 per 2 atau sama dengan minus 0,5 meter per second. Jadi gitu ya, minus 0,5 meter per second. Nah, begitulah kira-kiranya untuk GLB. Nah, bagaimana sekarang dengan GLBB? Nah, GLBB juga sama. GLBB karena tadi ada percepatan yang nilainya konstan. Ingat ya, di GLBB A itu konstan. Nah, kadang dia bernilai positif, kadang dia bernilai negatif. Jadi kalau digambarkan percepatan bernilai positif, sederhananya begini. Ini grafik percepatan terhadap waktu. Jadi kalau percepatan yang bernilai positif, digambarkan seperti ini. Atau kalau percepatan yang bernilai negatif, dikatakan seperti ini. Nah, tapi ingat ya, positif dan negatif itu tidak semata-mata menjelaskan mengenai dia dipercepat atau diperlambat. Tergantung dengan V0-nya sendiri. Ketika V0-nya positif, A-nya positif, tadi dia dipercepat. Ketika V0-nya negatif, A-nya positif, dia diperlambat. Begitu juga sebaliknya. Oke, terus bagaimana sekarang grafik kecepatan terhadap waktunya? Karena kecepatan terhadap waktunya sekarang berubah setiap detiknya. Jadi tidak lagi digambarkan dengan garis lurus seperti pada kita membahas GLB ya. Jadi di sini kalau saya garis biar nggak nyambung. Kalau GLB tadi kecepatannya kita gambarkan dengan garis lurus. Kalau di GLBB kecepatannya kita gambarkan dengan garis miring. Karena sekarang nilai kecepatannya itu berubah setiap waktunya. Nah, gimana gambarannya? Nah, saya gambarkannya gini ya, ada kutub positif, ada kutub negatifnya. Ini waktu. Kalau waktu selalu bernilai positif. Nah, kalau dia dikatakan berkecepatan positif atau dipercepat, di sini nilai kecepatannya itu akan selalu bertambah setiap waktunya. Nah, ini dikatakan dipercepat. Apakah selalu dipercepat dimulai dari 0? Enggak, bisa saja seperti ini dipercepat. Bisa juga seperti ini dipercepat. Dipercepat. Nah, Kak, tadi kenapa yang kayak gini nggak boleh? Nah, kalau kayak gini sebenarnya ini ada dua posisi ya. Di sini, dalam porsi yang di sini, ini sebenarnya dia diperlambat, kemudian dipercepat. Dipercepat. Kenapa gitu? Dalam kasus yang di sini ya, dia pertama dari kecepatan negatif lama-lama 0. Nilainya dari yang ada nilai kecepatan negatif kemudian 0. Yang artinya ini yang di awalnya punya kecepatan walaupun dia mundur ya atau bergerak ke arah sumbu negatif. Terus dia jadi 0. Apa yang terjadi pada kondisi benda seperti itu? Itu adalah benda yang mengalami namanya perlambatan. Terus setelah dia dalam kondisi 0 dia bergerak lagi. Bertambah kecepatannya, nah itu baru dipercepat. Jadi walaupun grafiknya seperti ini garis lurus itu menyatakan dua proses, yaitu diperlambat kemudian dipercepat. Nah, oke. Jadi begini juga bisa nih dikatakan dipercepat, sorry.
Saya selalu ketukar krayon sama itu ya. Yang ini juga dikatakan dipercepat nih, tapi dipercepat ke arah sumbu negatif. Nah, ini juga dipercepat. Nah, terus kalau yang diperlambat bagaimana? Kalau yang diperlambat itu kan cenderung menuju kondisi diam. Kalau cenderung menuju kondisi diam, di gambarannya seperti ini nih. Nah, ini yang awalnya dia bergerak dengan arah sumbu X positif atau sumbu Y positif, terus kemudian dia menuju kondisi diam. Begitu juga dari kecepatan negatif menuju kondisi diam. Jadi tadi kalau ingin saya tuliskan lagi, jadi kalau kalian punya gambaran grafik seperti ini, kecepatan terhadap waktu di sini 0, yang negatifnya ini positif, ini negatif. Kalau gambaran grafiknya seperti ini sebenarnya ada proses diperlambat. Mirip dengan yang ini. Terus dia ada grafik dipercepat. Mirip dengan yang ini. Oke. Nah, bagaimana dengan perpindahannya sekarang? Nah, kalau perpindahannya grafiknya seperti grafik hiperbolik ya. Jadi kalau kita ngomongin perpindahan sekarang, grafik perpindahan terhadap waktu. Nah, kalau benda dikatakan dipercepat ke sumbu S positif, dia akan menggambarkan grafik seperti ini nih. Nah, artinya perubahan kecepatannya setiap waktu ditambah setiap detiknya. Nah, kalau dia dipercepat ke arah S negatif, dia gambaran seperti ini. Melengkung ke bawah. Sebaliknya, kalau dia diperlambat, tadi sekarang kalau diperlambat tadi dalam pemahaman grafik kecepatan terhadap waktu gimana? Dia menuju V sama dengan 0 atau menuju kondisi diam. Menuju kondisi diam, grafik GLB tadi di awal, diam itu adalah grafik dia lurus, S-nya terhadap waktu. Jadi kalau dalam gambaran ini, untuk menuju grafik lurus, untuk benda yang diperlambat, gambarannya seperti ini nih. Nah, ini kalau diterusin dia menjadi grafik lurus ya. Diperlambat nih. Begitu juga untuk kondisi ketika dia bergerak ke arah sumbu S negatif. Diperlambat dia kayak gini gambarannya. Nah, oke. Terakhir, jika saya berikan contoh kondisi soal seperti ini. Nah, ini adalah TA, ini adalah TB, TC, TD, TE, TF. Nah, dari pemahaman ini kira-kira mana yang dia bergerak GLB, mana yang dia dipercepat, mana yang diperlambat, dan mana yang lain. Coba di pause dulu mungkin videonya. Kalau enggak, dicoba dulu.
Nah, sebenarnya kalau langsung pengen saya jawab, ini adalah grafik GLB. Awalnya benda bergerak dengan kecepatan konstan. Terus, ini adalah grafik GLBB diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena dia menuju kondisi diam di sini. Ini adalah grafik benda dalam kondisi diam. Posisinya sama. Waktunya terus bertambah. Dan ini adalah kondisi benda dipercepat menuju S negatif ya. Dan ini adalah kondisi benda GLB. Begitu. Jadi nanti kalau ditanyakan mana grafik dipercepat, itu adalah dari TD ke TE. Ya, dan grafik diperlambat adalah TB ke TC. Oke, sekian untuk membahas sedikit ulasan mengenai persamaan gerak. Karena saya tidak mungkin bahas semuanya dalam satu video seperti ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.